Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini di hadapan saya ada sebuah speaker aktif ya, merek Provotech ini. Dengan keadaan kata pemilik tidak keluar suara ya, tapi masih menyala untuk lampu indikatornya dan juga modul MP3-nya. Oke, langsung saja, tidak usah saya coba ya, takut kenapa-napa karena ini pas saya gotong ini ada suara aneh di dalam. Langsung saja saya bongkar untuk speaker aktif ini ya. Oke, untuk proses pembongkaran saya percepat biar tidak kelamaan ya. Dan betul apa yang saya kira, ternyata untuk mesin di dalam ini sudah diacak-acak ya, sudah dimodif untuk final TIP-nya sudah diganti dengan jingkol ya. Dan untuk supply-nya di sini memakai SMPS. Langkah awal yang kita lakukan adalah untuk mengecek supply dulu ya. Untuk awalnya kita cek dulu supply, karena ini menggunakan SMPS rentan sekali rusak ya. Jadi sebaiknya kita cek dulu untuk tegangannya apakah masih keluar atau tidak ya. Dan di sini langsung saja kita cek untuk tegangan ya, tegangan keluar dari SMPS ini berapa yang keluar ya. Di sini ada 3 pin untuk output. Dan tentunya pin ini pin main plus dan ground ya, atau CT. Kita cek dulu langsung di pin 3, kita colokkan ke tegangan PLN, dan avometer kita tes, kita taruh di pengukuran tegangan ya. Langsung saja kita tes di sini. Untuk tegangan output agak susah ya, ini avometer sudah lama agak error ya. Ya, udah keluar di sini tegangan terdeteksi 41 volt ya. Untuk plusnya dan minnya 40 volt. Mungkin ini avometernya yang agak ngaco ya, karena di sini elko-nya tertera 35 volt. Dan di sini turun ya, untuk tegangan main 39 dan tegangan plus juga 39 volt ya. Masih keluar tegangan, masih normal, tidak turun, tidak berdenyut ya, masih tegangan masih normal, dan SMPS ini masih bisa untuk menyuplai ya. Dan di sini untuk elko-nya tertera tulisan 35 volt ya, seharusnya ini ya sekitar 35 volt ya. Nggak tahu kenapa ini avometernya yang ngaco, karena juga avometer sudah lama ya, sudah hampir 5 tahun ya, masih awet. Merek Zotac ini ya, masih saya pakai. Dan oke, setelah saya bongkar ini mesin, untuk tadi untuk SMPS-nya masih normal, masih layak digunakan. Dan di sini untuk transistor final sudah diganti jingkol ya. Untuk aslinya ini mungkin TIP yang besar itu, untuk TIP 3055 dan 2955. Dan di sini langsung saja saya tes untuk transistor. Kita pindah di mode dioda ya untuk pengetesan transistor.
Kita hubungkan basis dan emitor dulu biar mudah. Di sini aman, basis kolektor juga aman ya, tidak short, dan untuk kolektor dan emitor juga masih aman ya, tidak short ya. Di sini ya masih aman untuk transistor finalnya. Setelah itu kita cek yang satunya ya. Untuk basis kolektor aman, basis emitor juga aman ya. Kolektor emitor juga aman di sini. Tidak terjadi short atau konslet ya. Dibolak-balik juga aman, tidak terjadi short atau konslet. Jadi untuk transistor final di spek relatif ini masih normal semua. Oke, langsung saja setelah kita cek transistor final ya, untuk indikator awal apakah power ini masih bisa atau tidak, itu bagi saya untuk indikator awal saya cek untuk transistor final terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung coba kita sambungkan lagi untuk arus tegangan ya, dari SMPS ke power ke driver, dan jangan sampai kebalik ya untuk warna kabel di mesin ini. Untuk kuning itu di CT ya, atau ground, bisa dilihat di bawah ya, di jalur bawah. Dan untuk plusnya ini dikasih warna merah ya, dan untuk mainnya dikasih warna hitam. Ini cukup mempermudah ya untuk perakitan, karena seperti biasanya juga seperti itu ya, kuning ground atau CT, minus hitam dan plusnya merah ya. Oke, langsung saja kita cek, kita hidupkan ya untuk mengetahui apakah power ini masih menyala atau tidak. Dan sebelum itu kita cek dulu ya untuk tegangan PLN-nya. Karena di sini tadi saya pegang-pegang agak griming-griming ya, atau agak nyetrum. Jadi di sini saya cek dengan taspen, dan ternyata benar ya, untuk lampu taspennya lumayan terang. Di sini saya putuskan untuk memperbaiki dulu ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya. Karena kebanyakan SMPS ya memang begitu, kalau ada komponen yang hampir mati ya. Dan di sini cukup mudah untuk mengakalinya agar sebuah rangkaian SMPS enggak nyetrum ya. Dan ini cukup aman sekali, tidak begitu membahayakan ya. Kita cuman ini ya, kita cari jalur ground dan kita putuskan saja ini seperti kapasitor ini ya warna biru. Nah, kita putuskan saja kakinya ya. Ini cukup merepotkan ya kalau sampai short, karena kapasitor itu langsung menuju ke tegangan PLN dan ke ground ya. Jadi kalau hampir short atau short ya otomatis nyetrum. Jadi kita amankan dulu ya, lebih enaknya, lebih amannya untuk memperbaiki rangkaian SMPS ya. Oke, kita cek dulu, ternyata tidak keluar suara ya. Kita cek tegangan apakah sampai ke rangkaian powernya. Di sini
saya posisikan dulu biar kelihatan untuk voltmeternya. Nah, ini sudah normal ya. Di sini tertera tegangan 34 volt ya untuk tegangan yang masuk 34 volt. Untuk plusnya dan juga minnya sama ya, 33, antara 33 sampai 34 volt. Tapi ternyata di sini setelah saya nyalakan tidak keluar suara ya. Untuk finalnya juga tidak ada tanda-tanda panas atau apa ya, masih adem-adem saja. Tapi di sini untuk saya pegang input untuk powernya tidak ada suara yang keluar ya. Kita cari inputnya di kaki kapasitor 100 nano, juga tidak ada input untuk power ini. Untuk kerusakan seperti ini butuh pengecekan yang lebih lanjut ya. Sebenarnya dianggap gampang ya, gampang kalau dianggap mudah ya cukup mudah ya, karena juga sudah sering sekali menjumpai ya kerusakan power spike reaktif seperti ini ya. Tapi lebih alangkah mudahnya ya kalau males ya tinggal ganti kit saja ya, lebih mudah, tinggal ganti osel 150 ya. Tapi kali ini saya tidak mau untuk mengganti ya, biar sambil mengasah skill, mengasah pengalaman, menambah pengalaman, kita coba perbaiki untuk speaker aktif ini ya, mesin speaker aktif ini. Dan di sini saya lihat-lihat untuk komponen di PCB masih bagus semua, tidak ada yang terbakar ya. Dan ternyata tadi saya coba di speaker bawaannya ya, ternyata diacak-acak tikus ya. Untuk kabelnya putus. Ini saya coba untuk memakai speaker kecil dulu ya untuk mencobanya. Dan langsung kita coba lagi apakah keluar suara ya. Kita pegang input di potensio juga nggak keluar ya, masih nggak keluar. Ternyata ini yang rusak, memang benar ya, yang rusak di bagian powernya. Kita tes untuk output speaker ya, biar bisa menganalisis kerusakannya. Kita tes di ECO langsung ya, di output speaker kita apakah ada tegangan yang keluar atau tegangan DC yang keluar. Dan di sini ternyata benar ya, yang apa yang saya kita coba colokkan ke listrik dan kita tes ya. Untuk rank di tegangan DC ternyata untuk output ke speakernya keluar tegangan utuh ya, 32 volt. Untung saja nggak kelamaan tadi untuk pengetesan, bisa terbakar ya untuk spool di tegangan DC 32 volt ya. Tapi yang membuat saya heran di sini tidak ada suara dengung ya. Biasanya kalau keluar tegangan itu suaranya berdengung. Dan setelah saya tes semua, untuk pengetesan saya skip ya. Di sini saya mendapati sebuah dioda, dioda Zener. Kita coba perlihatkan ya dengan kita tes ini, diodanya short
terdeteksi 0,057 ya. Terus yang satunya ini 163 ini normal, biasanya memang segitu. Dan yang 11 ini 135 ini agak mencurigakan ya. Seharusnya tidak dibolak-balik, tidak keluar nilai. Dan ini setelah saya copot 3 buah dioda yang tadi saya tes. Sekarang kita perlihatkan, kita tes lagi ya di dalam keadaan tercopot ya. Dan di sini satu dioda normal yang tadi 136 di PCB, ini saya copot normal ya. Ini dioda biasanya terhubung paralel dengan resistor, jadi kalau diukur ya memang keluar nilai ya, walaupun bolak-balik itu masih normal. Dan ini yang dioda tengah memang short, memang konslet ya, diukur ya begitu 0,057 ya, bolak-balik pun sama diukur, dan ini rusak. Terus ini dioda yang satunya yang tadi 153 ya, atau 35 ya. Di sini diukur dicopot ya segitu ya, dibolak-balik ya segitu. Ini menandakan dioda ini hampir short, hampir konslet atau short ya. Dan ini wajib diganti untuk dioda, dan kita ganti semua. Dan setelah saya ganti ini untuk diodanya sudah saya solder ya untuk pemasangannya, biar mempercepat video, biar gak kelamaan. 30 dioda, 3 buah dioda ya. Dan juga tadi ada R yang disolder di belakang, sudah saya pindah di atas semua ya. Dan ternyata setelah saya ganti ya 3 buah dioda, 3 buah dioda ternyata masih keluar tegangan di speakernya. Dan ternyata saya di prank ya, di prank sebuah transistor ya, 3 buah ini ya. Tadi semua sudah saya cek padahal normal ya, dalam keadaan mati pun normal, nggak ada yang short atau apa. Tapi setelah saya kasih tegangan di output speaker masih keluar tegangan utuh ya, 34 volt. Dan setelah saya ganti semua ini 3 biji transistor dengan tipe A 1015 ya, 1815, 3 buah saya ganti semua dengan tipe 733 ya. Dan sekarang untuk rangkaian speaker aktif ini sudah normal kembali. Dan untuk pengerjaan ini cukup lama tadi ya, saya muter-muter, saya cek semua, tidak ada yang rusak, tidak ada yang konslet ya, cuman dioda tadi. Tapi setelah saya kasih tegangan masih keluar ya. Dan ini setelah saya ganti ya 3 buah dioda dan transistor ini, DCO sudah aman ya, sudah normal kembali di angka 0,0 ya, 0,035 ya. Dan ini sangat-sangat aman ya untuk dipasang transistor final dan juga speaker. Oke, langsung saja ini kita pasang untuk transistor finalnya ya. Saya skip saja biar nggak kelamaan videonya. Dan setelah saya pasang ini, tinggal satu PR lagi di speaker aktif ini ya, yaitu di speaker ya.
speaker yang di jar tikus ya, ini putus semua untuk kabel kabel kumis ya, kabel kumis kucingnya putus. Dan tugas kita kali ini langsung saja kita ganti ya, kita bongkar. Caranya cukup mudah, tinggal kita copot saja itu penutup atau duskapnya, duskap speaker ya. Kita pakai cara cepat saja, kita menggunakan cutter ya. Saya percepat di sini, lebih mudah ya menggunakan cutter. Kita potong agak mepet, nanti biar dilemnya agak rapi ya. Dan di sini terlihat ya, untuk spoolnya masih lancar sih menurut saya, tidak bergesekan ya, tidak gesek-gesek ya. Langsung saja kita copot untuk kabelnya. Dan untuk proses kali ini saya skip saja ya, biar lebih mudah, lebih cepat untuk videonya. Sebenarnya untuk memperbaiki speaker kecil ini agak ribet ya, karena barangnya kecil. Lebih enak memperbaiki speaker yang besar-besar itu ya, lebih longgar, pergerakan lebih longgar, jadi untuk menggarap pun lebih enak ya, lebih rapi. Tapi untuk speaker kecil-kecil seperti ini, apalagi untuk diameter spool yang 1 in ya, agak ribet sekali. Biasanya kalau terbakar saya males untuk mengganti spoolnya kalau tidak sekalian servis ya. Tapi kalau sekalian seperti servis seperti ini, speaker aktif ya, daripada beli ya, kasihan. Mungkin untuk speaker kecil seperti ini ya, 6 in 8 in masih di rentan harga sekitar 100 ribuan ya. Jadi malah membebani sang pemilik speaker aktif ya, kasihan lah ya. Daripada kemahalan, pengen punya pengen dengar musik di rumah ya. Karena juga papan sekarang lagi sepi. Dan setelah saya pasang ini, kita coba tes ya berapa impedansinya. Nah, di sini malah konslet ya. Aduh, setelah saya ribet-ribet ganti kabel ya, ternyata speakernya konslet. Coba kita tes yang di atas ya. Ternyata sama ya, tidak keluar emergency, malah konslet atau short ya untuk spoolnya. Mungkin efek dari power yang keluar tegangan ya, tadi 32 volt, jadi ini speakernya terbakar ya. Tapi ini masih sangat mulus ya, tidak bergesek. Biasanya kalau terbakar itu banyakkan gesek ya, tapi ini masih mulus sekali, jadi saya tidak ngeh ya. Oke, karena ini speaker terbakar, jadi nanti saya spool ulang ya. Dan untuk videonya terpisah saja karena nanti kelamaan untuk proses spool ulang. Jadi kali ini saya cek dengan speaker luar ya. Dan untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa supportnya, like, komen, dan juga subscribe. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya.
Oke, terima kasih, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.